Assalamualaikum pemirsa. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas tentang buku-buku yang memuat tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, sebagai umat Islam kita wajib untuk mencintai Nabi. Kenapa? Paling tidak ada tiga alasan penting harus kita ketahui kenapa kita harus mencintai Nabi. Pertama, karena adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena Nabi telah membimbing kita menuju jalan kebenaran atau cahaya Islam. Yang ketiga, karena Rasulullah mencintai kita umatnya. Nah, untuk membaca lebih lengkap tiga alasan penting ini telah saya tulis dengan lebih detail di blog saya www.nazilasni.com. Monggo bila ingin membacanya tinggal klik saja di sana. Nah, pemirsa, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi sedangkan jarak kita kepada Rasulullah itu sangat lama, melintasi ruang dan waktu, yaitu 14 abad. Tidak lain tidak bukan adalah dengan membaca sejarah Nabi Muhammad SAW yang telah ditulis oleh para ulama berdasarkan hadis dan Al-Quran. Nah, pemirsa, ini saya ada beberapa kitab yang saya miliki yang memuat tentang sejarah atau tarikh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari kitab yang klasik dulu, yaitu terjemah Maulid Diba. Ini mungkin sudah populer ya di kalangan umat Islam karena sering dibaca pada acara-acara Maulid Nabi. Nah, ini sangat bagus sekali, selain berisi pujian atau selawat kepada baginda Rasulullah, juga ada penjelasan tentang sejarah Nabi atau sirah ini. Seperti contohnya, ternyata di kitab ini disebutkan bahwa Nur Muhammad itu telah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Ternyata begitu. Lalu Nur Muhammad itu ketika Nabi Adam selesai diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad ditaruh di Nabi Adam, sehingga membuat Nabi Adam terangkat derajatnya. Begitu juga ketika Nur itu kemudian turun menuju ke Nabi Nuh, lalu ke nabi-nabi berikutnya, ke garis keturunan nasab Rasulullah ikut terangkat nasabnya karena dilewati oleh Nur Muhammad. Nah, ini terjemah Maulid Ad-Dibai ini dikarang oleh Imam Jalil Abdurrahman Ad-Dibai. Ini bagus banget, ini kitab klasik tentang Nabi Muhammad SAW yang bagus untuk kita baca. Lalu kitab klasik berikutnya yaitu Qasidah Burdah. Ini juga sudah populer, banyak dibaca oleh umat Islam ketika acara-acara Maulid. Ini juga selain berisi tentang pujian atau sanjungan kepada Nabi, ini juga ada nasihat-nasihat dan juga sirahnya, dan juga ada sirah tentang Nabi Muhammad dan rasul-rasul dan para rasul. Nah, ada tata cara juga dalam membaca Qasidah Burdah, yaitu dengan Qasidah Burdah ini dengan membaca jadi setiap berganti bait. Ini kan terdiri dari kumpulan bait-bait. Nah, setiap habis membaca bait lalu akan membaca kepada bait berikutnya, kita harus membaca sholawat Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini dikarang oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Ini sangat bagus juga untuk kita baca. Lalu kalau yang kontemporer banyak sekali. Kalau kontemporer ini yang sangat populer juga ini sejarah hidup Nabi Muhammad karangan Muhammad Husain Haikal. Ini bagus lengkap, malah dijelaskan ya, di Muhammad Husain Haikal ini menulis di sini malah ada sejarah Arab pra-Islam. Jadi sebelum Arab pra-Islam itu bagaimana kondisi tanah Arab ketika Nabi Muhammad belum dilahirkan atau sebelum Islam datang. Lalu ketika kondisi Arab, Jazirah Arab ketika Nabi lahir dan masa kecilnya bagaimana.
keadaan kebudayaannya penduduk setempatnya Arab itu bagaimana. Nah, itu sampai meninggalnya Nabi ada di sini lengkap. Ini sangat lengkap sekali, dan ini memang sepertinya ini menjadi rujukan umat Islam saat ini. Banyak yang membaca buku ini yang ingin mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad. Ini tebal sekali karena memang lengkap, tebal sekali. Saya ini punya cetakan, ini ini saya edisi ke-19, cetakan ke-19 tahun 96, dan edisi terbaru juga ada yang mungkin covernya lebih bagus atau bagaimana, tapi isinya tetap. Nah, ini dikarang oleh Muhammad Hussein Haikal, adalah seorang ulama yang berasal dari ini saya sudah baca kemarin itu. Ini ulama dari Mesir. Hussein Haikal itu ulama dari Mesir. Ya, dari Mesir. Ini Muhammad Hussein Haikal, seorang ulama penulis dari Mesir. Nah, berikutnya, lalu kemudian saya punya juga tentang romantika rumah tangga Nabi. Ini menjelaskan tentang bagaimana Nabi dalam berumah tangga dengan istri-istrinya, dengan putra-putrinya. Di sini banyak. Ini karangan yang ini sangat populer. Sepertinya kalau saya lihat di medsos, banyak teman-teman yang mereview buku ini. Ini memang sangat bagus. Bilik-bilik Cinta Muhammad judulnya, dikarang oleh Dr. Nizar Abazah. Jadi ini dari Damaskus, ulama dari Damaskus. Dr. Nizar Abazah ini dari Syria. Nah, itu beliau menceritakan dengan bahasa yang enak, malah seperti novel. Bahasanya itu seperti novel. Jadi menceritakan tentang ketika Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, lalu menikah dengan istri-istrinya yang lain, lalu bagaimana pergaulannya dengan para sahabat, dengan pamannya Abu Thalib yang telah merawat beliau dari sejak kecil sampai Abu Thalib meninggal. Itu ada di sini. Ini sangat bagus. Lalu ini juga ada romantika di sejenis dengan Bilik-bilik Cinta ini, yaitu bercerita tentang kisah Nabi Muhammad bersama istri-istrinya dan keluarganya yang lain, seperti anak-anaknya, anak kandungnya, anak tirinya, dan juga budak-budaknya. Di sini ada. Sini bagus, dan juga bahasanya juga enak. Bahasanya itu tidak yang terlalu kaku, tapi malah santai, mengalir seperti halnya novel gitu. Nah, lalu kemudian ini membaca sirah Nabi Muhammad tidak lepas dengan membaca tentang kisah sahabat beliau. Ini saya punya beberapa buku tentang sahabat Nabi Muhammad. Yaitu yang pertama itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini karangannya oleh Saifuddin Mujtaba dan Agus Romdon. Nah, ini terbitan PT Karya Pembina Swajaya. Ini tentang Umar bin Khattab, lengkap di sini tentang ini terutama tentang kepemimpinannya Umar. Khalifah Umar kan dikenal sebagai khalifah yang tegas dan ditakuti. Dalam masa pemerintahan Umar, perluasan kekuasaan Islam sampai kepada Palestina dan sampai kepada Afrika Mesir. Itu karena ketegasan Khalifah Umar dan kepiawaian beliau dalam taktik pemerintahan. Ini ada di sini ada. Lalu ini keajaiban para sahabat atau karomah. Ini karomah. Jadi para sahabat itu memiliki karomahnya masing-masing. Di sini ada, di sini mulai dari sahabat Abbas, sahabat Umar bin Khattab, mulai dari sahabat Abu Bakar, sahabat, pokoknya ini yang keajaiban yang dimiliki para sahabat ada terangkum di buku ini, dikarang oleh Toha Abdul Rauf Sa'ad dan Sa'ad Hasan Muhammad Ali. Ini terbitan
Ziyad Buk. Lalu ini ada juga tentang sahabat, itu 30 sahabat Nabi yang dijamin surga. Ini karangannya oleh Dr. Mustafa Murad. Ini ulama dari Mesir kalau nggak salah. Ulama dari Mesir, Dr. Mustafa Murad merangkum 30 sahabat Nabi yang dijamin surga. Siapa saja 30 sahabat Nabi yang dijamin surga ini saya bacakan di sini secara garis besar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Rasulullah, pemuka para pemuda-pemudi surga Imam Hasan dan Ali, Hasan bin Abi Thalib, Ummul Mukminin Hafsah dan lain sebagainya. Banyak di sini, ada 30 sahabat. Lalu kemudian ini tentang Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, salah satu istri Rasulullah. Ini juga penting untuk kita baca karena ketika kita membaca biografi tentang sahabat-sahabat Nabi pasti nyambungnya kepada Rasulullah. Lalu ini kemudian saya selain para sahabat, saya juga punya ini para sahabat yang Fatimah ini juga ada tentang Fatimah. Tentang Fatimah ini binti Rasulullah. Ini saya punya buku biografi tentang Sayyidatina Fatimah. Di sini lengkap juga ada tentang bagaimana menikahnya Rasulullah dan Khadijah, lalu kelahiran Fatimah, bagaimana Rasulullah sangat mencintai putrinya, ini ada di sini. Ada di sini. Sangat bagus sekali dan bahasanya pun seperti novel. Ini dikarang oleh Muhammad Abduh Yamani dan memang novel style nih, ada tulisannya novel style. Dia memang bahasanya seperti novel, seperti bercerita mengalir begitu. Hanya Fatimah bunga yang jadi bunda ayahnya. Ini saya dulu beli di pameran 10.000 harganya. Saya ingat beli ada pameran di Matos 10.000. Alhamdulillah dengan harga 10.000 dapat ilmu. Nah ini kalau untuk anak-anak saya juga punya. Ini punya anak saya. Saya punya anak saya, ini bisa kita bacakan untuk anak-anak, bahasanya lebih sederhana dan seperti cerita juga, seperti cerita. Nah kemudian ini ada juga yang unik nih. Ada juga yang unik ini tentang Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau marah? Ini ditulis oleh Muhammad Ali Utsman Mujahid. Jadi di sini diceritakan hal-hal apa yang menyebabkan Rasulullah marah. Contohnya ya saya bacakan. Gara-gara ada yang berucap engkau tidak seperti kami, dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni. Ini beliau marah. Tidak tahu kenapa kok marah, ini saya baca dulu. Buku ini belum selesai saya baca semua memang. Jadi ini coba saya carikan yang lainnya yang sudah saya pernah saya baca. Ketika Rasulullah SAW melihat rumah-rumah semut dibakar, Rasulullah marah. Ketika ada sahabat melihat rumah semut dibakar, karena jelas semut adalah juga makhluk Allah yang juga perlu mendapat kasih sayang dari kita, dan juga mereka juga berhak mendapatkan hidup seperti makhluk lainnya. Ini bagus sekali. Ini kenapa Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau marah, begitu judul lengkapnya. Mencermati kisah dan mengerti hikmah di balik kemarahan Nabi. Jadi Nabi itu kalau marah memang pasti ada maksud dan tujuannya, dan ada hikmah yang bisa kita petik gitu. Nah, lalu berikutnya ini tentang perang Muhammad. Ini ditulis oleh Dr. Nizar Abbasah juga. Ini saya memang punya beberapa ya buku tentang Nabi Muhammad yang dikarang oleh Dr. Nizar Abbasah ini. Jadi memang jadi Dr. Nizar Abbasah ini banyak menulis tentang Rasulullah SAW, mulai dari kehidupan rumah tangganya, mulai dari kehidupannya bersama sahabat, termasuk perang Nabi Muhammad. Jadi di sini dalam buku ini diceritakan perang-perang yang dialami oleh Nabi Muhammad. Mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, sampai perjanjian Hudaybiyah,
Perang Khaybar ada di sini lengkap, dan sejarahnya, berikut sejarahnya ada di sini. Ini penerbitnya Zaman. Lalu kemudian ini yang, nah ini dia, ini juga ini trilogi. Ini novel sih. Ini novel yang dikarang oleh Abah Tasarrufeka. Ini Tasarruf ini dikarang. Kalau yang tadi kebanyakan dikarang, yang buku tadi itu dikarang oleh penulis luar negeri, ini ditulis oleh penulis Indonesia, namanya Tasarrufeka. Saya juga followernya di FB, di IG saya followernya Tasarrufeka. Jadi saya memang suka mengikuti tulisan-tulisan beliau di medsos. Ini bagus ini. Jadi Tasarrufeka menulis tentang Nabi Muhammad SAW dalam bentuk trilogi. Ini adalah trilogi. Ini adalah trilogi yang terakhir dari novel biografi Muhammad. Jadi ini bentuknya seperti novel. Jadi ada tokohnya, lalu tokoh itu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan ini saya dikasih oleh salah satu keponakan. Terima kasih ya udah memberi tante buku ini, sangat bermanfaat sekali. Ini bagus. Belum habis saya baca sih, ini belum habis saya baca, tapi saya sangat suka sekali. Ini karena trilogi, jadi kayaknya harus mencari dua buku sebelumnya biar lebih nyambung, biar lebih total membacanya begitu. Itu ya pemirsa, apa yang bisa saya bahas tentang buku-buku mengenai baginda Rasulullah SAW. Dan ini sepertinya buku-buku ini banyak kok, terutama seperti kayak Mauludiba ini banyak terdapat di buku-buku kitab. Kalau di Malang ini saya belinya di toko kitab Bayakub. Dan kalau yang Tasarruf ini, yang Nabi Muhammad, yang novel biografi Muhammad SAW, ini ada di Gramedia karena memang terbitannya Bentang Pustaka. Ini ada, insya Allah di Gramedia masih ada ini karena bestseller. Buku ini bestseller. Lalu kayak seperti ini ada di buku di Togamas atau di mana itu, saya ini belinya di kalau nggak salah nih saya belinya di Togamas Malang. Lalu kalau yang lain ada yang beli online juga, seperti ini beli online. Paling waktu ada pameran, ini pameran saya beli 10.000 juga. Ini juga kalau ini ada di toko emas, ini ada seperti ini. Jadi memang banyak terdapat di mana-mana, di toko buku, baik toko buku fisik ataupun toko buku online. Begitu ya pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu dalam video berikutnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.